Pernahkah saudara menyadari bahwa hamba Tuhan itu juga seorang dokter? Setuju tidak kalau saya katakan ini? Nah, dokter kita adalah dokter untuk roh dan untuk jiwa. Nah, kalau para dokter itu tidak akan lulus jadi dokter kalau dia tidak mengerti anatomi tubuh manusia. Di antara semua persyaratan jadi dokter, maka anatomi tubuh manusia, yaitu seluk-beluk seluruh tubuh manusia, baik itu dari sarafnya, baik itu dari pembuluh darahnya, semuanya. Nah, seorang dokter harus menguasai itu. Karena kalau dia tidak menguasai anatomi tubuh manusia, maka dia nggak bisa jadi dokter. Nah, sama dengan kita sebagai hamba Tuhan. Karena kita ini menangani jiwa dan roh, maka perlu sekali kita ini mengenal anatomi jiwa. Kalau anatomi roh, kita nggak terlalu pusing, sebab itu gampang sekali. Jiwa ini yang paling sulit. Nah, salah seorang baca sambil dengan catat 1 Tesalonika 5:23. Itulah satu-satunya ayat yang paling jelas memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Betul? Apa saja di situ? Cepat, apa saja? Ya, silakan dibaca. Semoga Allah ya sejahtera memutuskan kamu seluruhnya. Seluruhnya, apa saja? Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terus dipelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, roh manusia ini punya 3 unsur penting: roh, jiwa, dan tubuh. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan belajar begini. Saya percaya semua kita yang namanya hamba Tuhan pasti pernah mengalami kesulitan, mengalami benturan, baik dengan sesama rekan hamba Tuhan maupun dengan orang-orang kita layani. Betul enggak? Mengapa persoalan, mengapa problema di dalam gereja, dalam pelayanan begitu banyak? Masalahnya di sini. Kita belum mengerti anatomi jiwa manusia. Kalau kita belajar akan mengerti lah. Pagi ini kita belajar untuk itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Kejadian 2 ayat 7. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara manusia dengan binatang lewat ayat ini. Setelah manusia dibentuk oleh Tuhan dari tanah, nah, unsur tanah ini juga yang dibuat Tuhan untuk jadi binatang. Sapi, burung, ayam, babi, anjing, kucing, kuda, semua binatang. Itu bahan dasar tubuhnya sama dengan bahan dasar tubuh kita yang dibuat oleh Tuhan, yaitu dari debu tanah. Maka itu mereka punya daging, kita juga punya daging. Mereka punya tulang, mereka juga punya tulang. Kita juga punya tulang, mereka punya darah, kita juga punya darah. Anjing bisa sedih, bisa gembira. Kita tahu bukan? Kucing juga begitu, mereka bisa marah, mereka bisa senang, seperti kita juga. Nah, sampai pada bagian tubuh, tulang dan darah, itulah jiwa, masih sama. Tapi Tuhan membedakan kita lewat ayat 7 Kejadian 2. Setelah dia membuat kita dari debu tanah, maka diapakan? Dihembuskan nafas hidup. Nah, ini bedanya. Jadi manusia ini punya 2 macam kehidupan. Satu kehidupan yang tidak beda dengan binatang, yang mereka juga hidup. Itulah hidup karena darah, karena nyawa. Tapi kita punya kehidupan yang kedua, namanya roh, nafas hidup dari Tuhan. Nah, catat ada 3 perbedaan manusia dengan binatang. Nomor 1, manusia itu punya roh, binatang tidak. Ini yang paling, ya, manusia punya roh, binatang tidak. Jadi kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas hidupnya, yaitu hidupnya sendiri, maka saudara dan saya tidak lebih daripada seekor anjing, seekor sapi, seekor babi. Walaupun kita bisa berdiri tegak dalam berjalan, tapi kita nggak punya roh. Ini bedanya. Nomor 2, roh inilah
yang menyadarkan adanya Tuhan. Maka itu kalau kita punya anjing yang setia, misalnya, baik betul anjing itu, ke gereja ikut, kita doa dia tungguin, tapi nggak pernah ada anjing mau dibaptis, bukan? Kenapa? Karena anjing tidak pernah sadar adanya Tuhan. Hanya manusia saja. Seorang mentor saya, almarhum Yeremia Rim, suatu kali dia pernah khotbah mengagetkan sekali. Dia berkata bahwa ternyata orang komunis itu orang yang paling percaya Tuhan sedunia. Wah, saya bilang ngawur kamu. Tapi dia lagi khotbah, saya nggak bisa interupsi. Lalu dia terangkan, dan ternyata betul. Karena roh ini tadi. Yeremia Rim berkata begini. Kalau mereka betul tahu dan percaya Tuhan tidak ada. Kan begitu paham komunis, bukan? Tidak ada Tuhan. Mengapa mereka, dengarkan ini Yeremia Rim berkata, kalau memang Tuhan tidak ada, mengapa mereka pusing dan mereka bingung? Lalu komunis harus cetak brosur-brosur, buku-buku, boklet-boklet yang memberitahu Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Barang tidak ada kok dibuat pusing. Betul nggak? Ngerti nggak pendapat ini? Justru orang komunis itu rohnya itu bicara, Tuhan itu ada. Renungkan dia atau tidak kalau begitu? Justru mereka itu percaya. Nah sekarang coba, kalau tidak ada, ya tidak ada toh. Ya sudah biar memang tidak ada kok. Lo jawab ya atau tidak? Justru mereka percaya Tuhan itu ada, rohnya nggak bisa tipu mereka. Bicara terus itu dalam hati. Nah ini bedanya manusia dan binatang. Jelas sekarang? Yang nomor 3, ini ada banyak. 1, binatang punya kepandaian, manusia juga punya kepandaian. Saudara, kalau binatang tidak pandai, mereka nggak bisa hidup. Pasti mati sudah. Betul nggak? Mereka itu pandai, cari makan, menyelamatkan diri. Bahkan anak-anak binatang lebih pandai daripada anak orang. Loh betul? Coba lihat mereka. Siapa buatin susu anak binatang? Ayo. Mereka hidup. Nggak ada induknya pun mereka bisa hidup. Begitu lahir, bukan bilang jam. Begitu keluar, langsung lari. Lah anak orang, begitu lahir lari semua bidannya itu juga nanti. Jadi anak binatang itu lebih pintar daripada anak orang. Soal kepandaian, mereka lebih pandai dari kita. Burung bisa terbang, nggak ada yang ngajar mereka. Ayo kita bisa terbang. Tapi ini perbedaannya. Binatang tidak punya intelektual. Manusia punya intelektual. Ini beda nomor 3A. Catat. Apa bedanya kepandaian dengan intelektual? Beda sekali. Manusia bisa belajar bahasa-bahasa asing. Betul? Kita bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa saja. Nah, saudara pernah tahu ada babi kursus bahasa Jepang? Lalu sapi kursus bahasa Inggris? Manusia bisa menghitung angka-angka, jumlah, kurang semuanya. Binatang bisa tidak? Enggak bisa. Intelektual manusia ini menyebabkan manusia punya memori, bukan daya ingat. Binatang punya daya ingat, manusia punya daya ingat, tapi memori tidak punya. Binatang bisa tahu rumah majikannya di mana. Kucing dibuang jauh-jauh pulang lagi. Anjing juga begitu. Sapi bisa ngerti siapa yang mengembalakan dia. Tapi kita nggak pernah ketemu ada anjing, sapi, babi tahu ini tanteku, ini kemenakanku, ini iparku, ini pamantuku, ini adikku, ini anakku. Ada binatang begitu? Coba jawab, ada tidak? Tidak ada. Nah ini bedanya. Jadi manusia punya intelektual, bisa belajar bahasa, bisa menghitung, bisa kenal orang ini, saudaranya siapa. Binatang tidak ada. Mengerti sekarang? Yang 3B, ya tadi 3A, 3B, sekarang 3C ya, tadi intelektual. Binatang itu tidak kreatif, tapi manusia ini kreatif. Nah kata kreatif itu kalau terjemahan yang gampang bisa buat apa saja. Kreatif manusia. Sayang, di dalam bahasa Indonesia ini agak kurang jelas, tapi semua kita tahu. Pencipta kita itu dalam bahasa asingnya namanya kreator. Pernah dengar kata kreator? Nah, itu pencipta. Dari kata bahasa Inggris to create.
C-R-E-A-T. Ya, create. Itu bahasa Inggrisnya. Betul gitu spellingnya? Coba tolong. Tambah T lagi belakang. Jadi lupa sendiri sih. Oke. Nah, orangnya disebut kreator. Karena saudara dan saya sebagai manusia anaknya sang kreator, maka kita kreatif. Tahu kata ini? Binatang itu bukan anak Tuhan, maka itu mereka tidak kreatif. Apa kreatif itu? Lahirlah kreativitas. Tahu kata kreativitas? Artinya bisa memodifikasi, membuat model ini berubah itu. Nah, binatang tidak punya kreativitas. Kalau binatang punya kreativitas, berarti ada babi pakai celana, sapi pakai rok, karena kreatif. Lalu ada bebek berenang gaya punggung, gaya dada. Wih, keren sekali bebek karena kreatif. Lalu sarang burung, rumah burung di model gaya lamin, gaya apa. Wah, luar biasa. Tidak ada. Binatang tidak bisa kreatif. Mereka ya begitu sejak lahir. Ngerti contoh ini saudara? Nah, yang paling dahsyat 3D dari ini. Yang bisa tertawa itu hanya Tuhan dan manusia. Binatang tidak pernah bisa tertawa. Setan juga tidak pernah bisa tertawa. Ini yang luar biasa. Karena kita punya roh, katakan amin. Ayo, siapa baru percaya hari ini kalau binatang nggak bisa tertawa? Mereka bisa senang. Contohnya, anjing, kalau dia tahu kita sayang dia, begitu berapa hari dia nggak ketemu kita, terus kita pulang, dia senang nggak? Senang, lompat-lompat. Tapi nggak mungkin ada anjing, woi lari kita nanti. Betul? Jadi binatang itu nggak bisa tertawa. Burung beo bisa menirukan orang tertawa, tetapi dia tidak tertawa. Ayo, siapa masih percaya ada binatang bisa tertawa? Beritahukan binatang apa itu? Ayo. Cepat. Ada bisa tertawa? Ayo, binatang apa? Cepat. Betul? Apa? Beo loh. Nirukan orang tertawa. Lebih-lebih lagi. Sebelum orang tertawa harus senyum dulu. Bagaimana beo bisa senyum? Paruhnya keras begitu. Masa ada beo? Lari juga kita ketakutan nanti. Enggak, beo menirukan orang tertawa, tapi dia enggak tertawa. Kenapa saudara? Dengarkan ini. Tertawa itu karena penebusan dan pengampunan dosa. Karena kita dibebaskan, itu hanya manusia yang punya roh ini tadi. Mengerti? Jadi manusia ini punya dua macam kehidupan. Kehidupan jasmani karena kita punya darah, seperti binatang juga hidup, tapi kita punya hidup roh. Nah, pelayanan kita harus menyentuh dua macam kehidupan ini. Kebanyakan gereja hanya menyentuh hidup yang jasmani, yang sekedar sehari-hari. Pokoknya bisa makan, bisa beli pakaian, bisa kawin, bisa segala macam. Itu cuma hidup yang sementara. Itu hidup yang bisa mati. Nah, kita harus menyentuh hidup yang tidak bisa mati, yaitu roh. Maka itu kalau pelayanan kita tidak lengkap, hanya roh saja atau jiwa saja, orang yang kita layani nggak akan jadi seperti Yesus. Saya akan lari terus. Pada bagian yang 3A, 3B tadi, bahwa manusia punya memori, bisa tahu siapa mamanya, siapa bapaknya, siapa omnya, siapa papa mantunya, siapa kemenakannya. Nah, ini yang harus kita teliti. Saya mau beri contoh begini. Kalau saudara orang Senakin, saudara punya seekor bebek. Begitu dia mengerami, tahu bebek itik. Asalnya bilang apa bebek? Bebek juga? Sama bebek. Begitu dia netaskan telurnya, cuma satu. Yang lain nggak jadi. Tapi begitu bebek ini netas, ternyata induknya mati. Nah, di sekitar rumah kita tidak ada orang punya bebek, tapi semua punya ayam. Nah, sejak bebek ini netas jadi bebek, dia itu nggak pernah ketemu bebek lain. Dia cuma ketemu ratusan ekor ayam, tiap hari kumpul ayam. Saya mau tanya, dia berkelakuan seperti ayam atau tetap bebek? Ayam. Ayo, berkelakuan seperti ayam tetap bebek? Ayam. Oke, ada yang jawab ayam. Ini jujur. Saudara, saya sebutkan lagi. Kalau saudara punya seekor anjing,
begitu melahirkan, anaknya cuma 1 ekor, terus induknya mati. Nah, di sekitar daerah ini nggak ada orang punya anjing, tapi orang pelihara babi semuanya. Nah, sejak si anjing ini lahir, dia nggak pernah ketemu anjing-anjing lain. Dia tiap hari kumpul babi, di mana kumpul babi? Saya tanya lagi, dia jadi seperti babi atau tetap anjing? Coba jawab, ayo. Tadi yang bebek jawab seperti ayam, coba mikir sekarang. Ayo, mikir. Coba jawab. Maksud saya begini, jadi binatang itu bisa terpengaruh nggak seperti jadi binatang lain? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Apa saudara pernah melihat ada seekor binatang yang nggak pernah ketemu binatang sejenis, lalu kumpul binatang lain dia jadi berubah seperti itu? Tidak ada. Anak ayam kumpulkan bebek, nggak akan dia bisa berenang. Bebek kumpulkan ayam, nggak usah ketemu bebek lain, dia nggak akan bisa mengais seperti ayam. Binatang itu tidak terpengaruh oleh siapa yang ada di sekitarnya. Pikir baik-baik, ya atau tidak kalau begitu? Nah, ngerti sekarang? Nah, ini dia. Manusia, saya contoh. Ini kalau senakin daya apa ya? Daya apa nama sini suku? Mukit, lalu apa lagi? Tengayan. Yang mukit aja gampang, mukit susah nama itu. Oke. Oh, itu menyuki. Jadi ini yang sini mukit. Oke, mukit. Dengarkan. Kalau ada orang mukit kawin dengan orang mukit asli itu mukit, lalu mereka pindah ke Amerika. Tidak ada, mereka tidak kumpul orang Indonesia, mereka nggak kumpul Dayak Ahe, Dayak Menyukit, Dayak yang lain. Pokoknya hidup sendiri suami istri orang mukit, tidak ketemu orang Indonesia, nggak ketemu orang Dayak yang lain. Jadi mereka kumpul orang Amerika. Kalau mereka punya anak, apakah anak mereka otomatis berbahasa Indonesia, berbahasa mukit, atau berbahasa Inggris? Ayo coba jawab. Berbahasa apa yuk? Jauh dari mukit, jauh dari Indonesia, nggak ketemu orang-orang lain. Berarti anak-anaknya bagaimana? Berbahasa Inggris. Anak-anaknya nggak bisa berbahasa mukit atau berbahasa Indonesia, karena nggak ada orang mukit, nggak ada orang Indonesia sejak mereka lahir sampai mereka besar. Lah, ibu bapaknya pun karena lingkungannya orang berbahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Betul begitu? Anak mereka tidak akan tahu adat mukit. Anak-anak mereka nggak akan tahu adat budaya Indonesia karena sejak lahir di Amerika. Nah, kalau mereka waktu pindah dari Senakin ke Amerika bawa anjingnya, loh kenapa tertawa? Apakah sampai Amerika anjingnya gonggong bahasa Inggris? Cepat jawab. Apa? Anjingnya kenapa? Ayo, anjingnya bagaimana? Anjing, mau berubah bagaimana? Kita tetap anjing, tetap makan tulang juga, tetap makan yang itu anjing. Mengerti contoh ini? Nah, apa artinya? Begini, berarti manusia itu mengadaptasi, mengambil, menyerap apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini yang membentuk karakter, sifat, kelakuan. Maka itu mengapa kalau ada orang punya 3, 4, 5 anak, kalau satu nggak bisa ditetapkan. Saya mau tanya begini, kalau ada satu keluarga, papa satu, mama satu, punya anak lebih dari 3, apakah sifat anak ini sama semua atau beda-beda? Coba jawab, beda-beda atau sama semua? Beda. Ini perlu kita pikirkan sebagai hamba Tuhan. Papanya satu, mamanya satu, anaknya kenapa beda-beda sifatnya? Nah, saudara, inilah kesulitan terbesar kita dalam pelayanan. Menghadapi karakter orang yang berbeda-beda itu. Bahkan berapa kali kita sendiri menemukan kesulitan untuk kita mengendalikan, menguasai emosi kita, ya atau tidak? Nah, mari kita belajar ini. Ini namanya anatomi jiwa manusia.
Jadi kalau kita melayani jemaat, melayani murid-murid karena kita guru, kita tahu yang satu ini kenapa, yang ini kenapa, yang itu kenapa. Kalau kita pakai cara firman ini. Nah, Tuhan Yesus dalam pelayanan hanya kepada 12 murid itu saja dia menggunakan cara berbeda-beda. Menghadapi Petrus, dia nggak samakan dengan menghadapi Thomas. Menghadapi Yudas, dia nggak sama dengan menghadapi Petrus. Betul begitu? Lihat cara dia mengajar. Mengapa? Sebab karakter orang itu beda-beda. 1 Korintus 15:33, cepat salah seorang membaca. 1 Korintus 15:33. Nah, ayat ini hanya berlaku untuk manusia. Binatang tidak bisa kena pada ayat ini. Silakan. Salah seorang sudah dapat? Ayo cepat. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi ini hanya untuk manusia. Binatang nggak bisa kena ayat ini. Anjing tetap anjing walaupun kumpul babi. Ayam tetap ayam walaupun kumpul bebek. Dan seterusnya. Tidak akan terpengaruh mereka. Tapi manusia sangat terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Jelas sekarang saudara? Nah, dari pergaulan itu muncullah sifat yang berbeda-beda. Tetapi Alkitab mengajarkan kita. Nah, manusia dibentuk sejak dalam kandungan. Kita lihat sekarang Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Saya berikan kebenaran ini. Roh Kudus tolong kami. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang kapan? Yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, pertanyaan saya begini. Saya tahun 78 dapat wahyuan ayat ini. Waktu saya mimpin sebuah retret anak-anak remaja. Tiba-tiba saya lihat anak-anak itu nakalnya luar biasa. Terus saya itu berdoa, Tuhan saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa khotbah. Ini anak-anak remaja. Dari 6 SD sampai kelas 2 SMP. Waduh saudara. Nggak bisa diam, ribut. Nah, saya berdoa, Roh Kudus berikan saya firman. Tiba-tiba ayat ini muncul. Saya pikir apa hubungannya dengan anak-anak remaja? Mari kita lihat mengapa papa kita menggunakan 2 kata waktu yang berbeda. Kata waktu pertama hal-hal yang dahulu, kata waktu yang kedua dari zaman purbakala. Ya, saya mau tanya, dari 2 kata waktu ini mana yang lebih lama? Purbakala. Nah, lalu saya nyelidiki dalam firman Tuhan. Ingat seperti kemarin cara Pak Yesaya Sunarso, saya selidiki sampai bertahun-tahun saudara. Apa bedanya hal yang dahulu dan zaman purbakala? Ini kenapa? Bahwa kami manusia, dengar ya, manusia itu, ingat tadi binatang tidak punya. Binatang nggak pernah punya memori. Mereka punya ingatan, rumah majikannya mereka tahu di mana. Tapi mereka nggak pernah punya memori, sehingga nggak tahu siapa anaknya, siapa adiknya, siapa tantenya, mereka nggak pernah tahu itu. Manusia tahu. Ternyata semua yang kita simpan di dalam daya ingat kita, daya memori kita ini sumbernya dari 2 waktu. Pertama, waktu zaman purbakala yang terjadi dalam hidup kita itu tersimpan. Yang kedua, hal-hal yang dahulu itu tersimpan. Nah, terus saya cari. Kalau disebut purbakala, itu berarti waktu yang gak bisa dideteksi terlalu jauh. Kapan itu? Nah, suatu hari Roh Kudus mengajar saya Mazmur 139. Mari kita lihat dulu. Mazmur 139. Jadi manusia ini karakternya, kelakuannya, sifatnya, pembawaan hidupnya dipengaruhi oleh berapa waktu? Ayo, berapa waktu? 2. Kapan dan kapan? Purbakala dan hal yang dahulu. Nah, kita cari sekarang. Yang purbakala itu kapan? Yang dahulu itu kapan? Kenapa Papa menggunakan 2 kalimat ini? 139 mulai ayat yang ke-13.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi ini bicara tentang kita waktu mana? Waktu di mana? Dalam kandungan. Jadi kamu siap nanti pasti ada yang tanya soal sains ya, ilmu pengetahuannya. Nah, salah seorang anak saya ini dia lagi kuliah S2 untuk ilmu jiwa. Biar nanti saudara tanya dan kita akan diskusi walaupun dia belum selesai sekarang ini. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi ini semua dalam apa? Kandungan. Nah, ayat yang berikut. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Embrio, janin. Kalau ada orang Jawa ada istilah jabang bayi. Ya, masih dalam kandungan. Mata Tuhan melihat. Terus dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada. Saya mau tanya kepada saudara. Ketika manusia masih dalam kandungan, sudah bisa dihitung umurnya berapa belum? Tidak bisa, bukan? Umur kita dihitung setelah kita lahir. Nah, waktu dalam kandungan itu nggak bisa dihitung. Karena belum lahir. Nah, segala sesuatu yang belum dihitung ini berarti purbakala. Mengerti sekarang saudara? Nah, ada 3 hal penting waktu kita dalam kandungan. Nomor 1 ayat 15. Aku direkam, kalimat terakhir, aku diapakan? Direkam di mana? Bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bagus sekali bahasa Indonesia menggunakan kata direkam. Tidak semua kita pernah ngerti proses rekaman. Tapi paling tidak kita bisa nangkap. Saya tanya. Kalau kita merekam kaset, itu paling tidak melibatkan berapa kaset? 2. Yang apa dan yang apa? Ayo cepat. Yang apa dan yang apa? Bukan. Kasetnya 2. Yang berisi dan yang kosong. Berarti yang kosong ini mau diapakan? Mau diisi oleh sudah ada isinya. Saudara, tidak ada kitab suci agama apa saja di dunia kecuali kitab suci agama Kristen yang memberitahu semua bayi yang sedang dikandung oleh ibunya ternyata itu papa sedang merekam kaset itu. Wah, ini luar biasa. Berarti semua manusia waktu masih dalam perut mama itu kaset kosong. Direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Lalu saya tanya waktu itu, kalau begitu kaset yang ada isinya itu siapa? Pernah mikir gak? Siapa bisa jawab? Siapa? Lalu kita diisi karena kosong. Ini siapa? Tuhan. Amin. Betul. Jadi sebetulnya semua manusia di dunia waktu dalam kandungan seorang ibu itu maunya karakter, kelakuan, sifat Tuhan yang masuk dalam kaset kosong itu karena direkam. Lalu kembali perjanjian lama, banyak tokoh. Saudara ingat Sarah, ingat Ribka, ingat mamanya Simpson, dan semua. Hampir semua ibu yang mengandung di perjanjian lama, yang khususnya mengandung anak-anak perjanjian, yang Tuhan pilih lebih dulu. Pasti ada pesan Tuhan kepada si ibu, jaga diri. Nah, kenapa Tuhan di perjanjian lama waktu Sarah hamil, waktu mamanya Simpson hamil, waktu Ribka hamil dan banyak lagi ada pesan jaga dirimu. Ternyata selama dalam kandungan itu Tuhan sedang merekam. Lalu setan seringkali campur tangan. Maka saudara tahun 87 pertama kali saya mulai meneliti ini. Saya mencari teman-teman saya yang sudah punya anak lebih dari 2.
Saya ingat betul waktu itu ada kira-kira 16 keluarga yang saya jadikan contoh percobaan saya ini untuk mengerti ayat ini. Dan ternyata betul ketahuan. Hampir 100% kelakuan, sifat, karakter seorang anak yang akan jadi manusia nanti ditentukan oleh suasana hati ibu waktu mengandung anak itu. Karena waktu rekaman terjadi, wah ini luar biasa. Begini kasusnya. Tolong yang sudah pernah melahirkan, ingat yang saya katakan, lalu saya tanya dan nanti saya minta jawab. Ada seorang ibu mengandung anak pertama. Nah, buat keluarga orang tuanya ini cucu pertama, buat keluarga mertuanya juga cucu pertama. Maka seluruh keluarga menjaga kandungan ini. Oh, selama si ibu ini hamil, dimanja, minta apa saja diberi. Karena cucu pertama, anak pertama. Maka selama ibu ini mengandung, dia senangnya luar biasa. Waktu anak lahir, saudara, ini anak periangnya luar biasa. Wah, suka tertawa. Anak itu ramai, jarang nangis. Ibu yang sama dengan suami yang sama mengandung anak itu. Ternyata waktu kandungan anak kedua terjadi masalah. Si ayah anak pertama dan anak kedua ini selingkuh dengan perempuan lain. Maka si istri tertekan batinnya sambil mengandung. Penuh kebencian, penuh kemarahan, saudara. Sampai anak kedua ini lahir, si suami tidak bertobat. Heran, dari mama yang sama, dari papa yang sama, anak pertamanya periang, tertawa, rame. Anak kedua jadi pendiam, pemurung. Dari bayi sudah kita suka berontak, marah. Dan kami mulai meneliti. Anak ketiga, ada kasus lain lagi di keluarga. Nah, kira-kira 16 keluarga yang saya jadikan contoh pada waktu untuk meneliti kebenaran ini. Dan hasilnya 100%. Di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru, ada teman kami dari Pesat namanya Pak Arti. Waktu mereka baru menikah, lalu sudah pindah ke Kalimantan Selatan, kita tahu semuanya pakai sungai. Suatu hari, waktu saya mengajar di sekolah Alkitab mereka di Banjarbaru, saya bicara soal pengaruh hati ibu dalam kandungan. Mereka baru dapat jawaban. Padahal anaknya waktu itu sudah umur hampir 7 tahun. Apa yang terjadi? Waktu kandungan umur 3 bulan, mereka pulang malam pakai kelotok. Tahu ya kelotok ya? Gelap tanpa lampu. Ternyata ada balok yang hanyut. Kelotok mereka menghantam balok itu, kelotok mereka terbalik. Otomatis panik. Anak ini kandungan anak pertama. Pak Arti cari istrinya dan tertangkap. Selamat mereka. Tapi ketika anak ini lahir, masih bayi sudah. Mereka tuh nggak pernah ketemu jawabannya. Sampai saya mengajarkan kebenaran. Tiap kali mereka mau pergi pelayanan, waktu masih bayi. Begitu mereka naik kelotok, anak saya teriak, nangis. Kuat sekali sampai dia bisa jalan. Sampai dia sudah sekolah. Tetap takut kalau naik kelotok. Mereka nggak pernah tahu kenapa. Jadi kalau mereka mau pergi, harus ngajak anak ini tunggu, anak tidur dulu, baru mereka jalan. Kalau tidak, nggak akan bisa. Nah, waktu saya ngajar ini, mereka bingung. Masa begitu? Kandungan kan baru umur 3 bulan. Kan dia belum tahu. Saudara lihat fakta ini. Ketakutan si ibu waktu dia terbalik dengan kelotok itu, dengan air itu, masuk ke jiwa anak itu. Dia rekam. Inilah masa purbakala. Jadi waktu istri mengandung suami, jaga. Suasana hati, suasana rumah itu harus dijaga. Jangan ada ketegangan, keributan, apa saja itu masuk ke dalam jiwa anak. Direkam. Dan itu terbawa sampai dia besar. Lalu bagaimana caranya? Maka hari itu juga kami dengan anak itu harus ke sungai. Harus cari kelotok. Dan kami doakan anak itu di atas kelotok itu.
Kamu nggak usah takut. Ada Tuhan Yesus di sini. Tuhan pasti akan menolong. Kami lepaskan roh ketakutan itu. Akan sungai. Kan umur 3 bulan dalam kandungan. Bukan 3 bulan waktu bayi. Masuk. Seorang teman saya, dia punya anak 4. Nah, suatu hari saya tuh nggak percaya akan keadaan itu. Nah, dia ini takut api, laki-laki. Jadi anaknya juga kurang ajar. Mereka suka guyon, kurang ajar baik dalam arti. Jadi kalau mereka sudah saling meledek, saling guyon di rumah, anaknya tahu bagaimana menakuti papanya. Anaknya nyalakan korek saja. Wih, itu bapak sudah kencing-kencing di situ. Takut lihat api itu, nggak pernah dia masuk dapur. Nah, terus suatu hari dia ngomong-ngomong dengan kami. Kami mikir, karena saya sudah tahu rahasia ini. Saya langsung tanya dia, coba kamu ingat-ingat waktu kamu masih kecil, pernah nggak orang tuamu cerita waktu kamu dalam kandungan? Oh, betul. Nah, saudara, mereka tinggal di suatu desa. Waktu itu ada perang antar kampung. Hari itu si ibu sendirian di rumah, kandungan sekian bulan. Tidak ada orang, suaminya pergi semua nggak ada. Tiba-tiba ribut antar kampung. Dia ketakutan karena dia lihat pembakaran rumah sudah sampai mana-mana. Dia kunci rumah, nah dia naik pakai kursi melihat dari lubang jendela atas begitu. Dia hanya ingin tahu apinya sampai mana. Ini cerita ibunya. Ketika si ibu naik ke kursi itu dan dia terkejut sebab tetangga depan rumah sudah terbakar rumahnya. Waktu dia lihat api begitu besar, pingsan dan dia jatuh dari kursi itu. Dia tidak pernah menyambung peristiwa ibunya waktu mengandung dia sampai dia sudah punya anak 4 masih takut lihat nyala api. Nah, ini sebuah contoh. Jadi waktu kita di dalam kandungan, ibu bapak kita di rumah mengalami apa, itu masuk. Jadi kalau kita melayani orang, kita harus lihat latar belakang orang itu. Masa purbakalamu itu mengalami apa saja. Ingat, kalau mereka tidak tahu karena mungkin sudah meninggal sejak kecil, orang tuanya meninggal waktu anak ini masih kecil, saudara, ada Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti. Dia akan tunjukkan nanti, Roh Kudus akan tunjukkan. Ada seorang hamba Tuhan. Dia orang Sulawesi Utara tapi sudah lama di Amerika. Saudara, dalam hidupnya sampai istrinya pun tidak pernah bisa tahu bagaimana cara mengatasi ini. Pelayanan kemana saja dia pasti bentrok. Nah, suatu hari si istri itu ketemu kami, suami istri. Waktu itu di Los Angeles. Istrinya menangis minta tolong. Saya malu jadi istri. Karena suami ini saya kenal baik sebab ini sudah yang ke-6 kali dia pindah organisasi. Dan tiap kali pindah pasti keributan yang sama. Saya nggak bisa nolong dia. Puji Tuhan, suami rendah hati. Ayo kita doa sama-sama. Dia nggak pernah. Dalam doa, Roh Kudus tiba-tiba ingatkan saya tentang sebuah kata, anak tiri. Saya tidak mengerti. Lalu saya sampaikan maaf. Kenapa Roh Kudus ingatkan saya tentang anak tiri? Saudara, begitu saya sebut kata anak tiri, dia menangis, dia berteriak. Nah, istrinya bingung, kenapa? Saudara, itu pertama kali dia cerita jujur siapa dia. Setelah dia reda menangis, kami berhenti berdoa. Saya tanya, kenapa begitu? Masih menangis sambil, saya rasa dia nangisnya sakit. Baru dia ngaku, memang saya ini anak tiri. Istrinya terkejut. Waktu itu mereka sudah menikah 35 tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Karena waktu dia, mamanya mengandung dia, bapaknya nggak mau ngakui. Dia nuduh istrinya serong dengan orang lain. Jadi anak belum lahir, mereka sudah cerai. Tapi puji Tuhan, sebelum anak ini lahir, atau Tuhan tolong, dalam perceraian itu mereka belum Kristen pada waktu itu. Akhirnya Tuhan tolong, dia bisa, si mama bisa menikah lagi waktu anak ini belum lahir. Dan dia dapat ayah. Nah, sampai umur berapa dia itu baru tahu. Jadi papanya itu keras dan kejam kepada anak. Karena anak tiri memang. Nah, sakit hati itu terbawa sampai dia jadi pendeta. Dan terus punya masalah dalam kehidupan itu.
Istrinya kagetnya luar biasa ketika bilang anak tiri. Jadi itu bukan papamu, bukan. Baru terbongkar. Jadi kemana saja dia ketemu pemimpin, dia anggap persis seperti bapak tirinya. Pasti dia akan nyalakan aku. Dia pasti akan begini, dia akan pasti akan begini. Jadi belum apa-apa sudah ribut duluan dengan orang-orang itu. Pantas dia nggak pernah cocok kemanapun dia pelayanan. Saya bisa cerita banyak tentang masa purbakala itu. Maka itu perhatikan siapa yang kita layani. Atau mungkin diri kita juga masih bermasalah. Coba kita jujur. Ini zaman purbakala. Kembali ke Mazmur dulu. Yang kan saya bilang 3 hal. Ini nomor 1. Direkam di bagian bumi yang paling bawah. Nomor 2, ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi dalam kandungan, mata papa kita itu teliti melihat kita. Katakan amin. Dia jagai kita luar biasa. Mengapa sampai papa berkata, mataku melihat kamu waktu kamu masih janin dalam kandungan? Coba saya tanya. Kalau segala sesuatu perlu diberi perhatian khusus, berarti dalam bahaya enggak ini? Coba jawab. Berarti dalam bahaya tidak? Dalam bahaya. Maka itu semua kandungan itu dalam bahaya. Bahaya yang pertama, memang bisa gugur, bisa kena penyakit. Saudara, ibu yang mengandung itu bahaya sekali kondisinya. Yang kedua bahayanya, setan ingin mengambil anak itu. Maka itu mata Tuhan terus mengawasi semua bayi dalam kandungan. Luar biasa. Nah ini artinya sejak zaman purbakala, waktu kita masih dalam kandungan, setan terus berusaha merusak karakter kita, kelakuan kita, sifat kita. Maka itu kalau suami istri tidak menjaga diri waktu istrinya mengandung, setan akan masuk. Nomor 3, masih ayat 16. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saudara, Papa di surga sudah buat buku harian untuk kita sebelum kita lahir. Setiap hari hidup kita sebelum kita lahir, ternyata Papa sudah nulis. Termasuk hari ini saya percaya, hari ini 15 Februari 2005, sebelum kita lahir, Papa sudah tentukan bahwa tanggal ini kita harus ketemu di Senayan. Ngerti contoh ini saudara? Termasuk siapa jodoh kita. Termasuk. Maka itu saya tidak pernah mengizinkan orang Kristen pakai alat KB. Karena itu membunuh anak-anak ini. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan kita pakai kuasa doa saja, Tuhan tahu kita sanggup punya anak berapa. Enggak akan mati kelaparan anak-anak itu. Karena tertulis semuanya hari-hari hidup kita sebelum ada satupun daripadanya. Maka itu mengapa doa Bapa kami ada kata jadilah kehendakmu di mana dan di mana? Ayo di bumi seperti di surga. Kapan kata waktunya? Ayo kapan? Hari ini. Jadi dalam doa Bapa kami yang ada kata berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami secukupnya. Nah saudara, kata hari ini pada doa itu tidak hanya untuk makanan kita, tetapi kata hari ini pada doa itu juga untuk jadilah kehendakmu. Yang dimana? Di bumi seperti di surga pada hari ini. Jadi kalau besok kita doa lagi, sama enggak? Jadilah padaku ayo cepat. Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti surga pada hari ini. Nah itu artinya ayat 16 ini, Mazmur 139. Setiap hari sebelum kita lahir sudah ada kehendak Bapa untuk kita setiap hari di dalam bukunya itu. Maka itu setiap hari saudara dan saya harus tahu apa kehendak Bapa untuk kita. Mau pelayanan kemana, mau pergi kemana, mau sekolah di mana, bekerja di mana, lebih-lebih soal pernikahan. Harus kita lihat dulu buku itu.
Nah, inilah 3 hal yang Papa buat untuk masa purbakala kita. Semua dalam kandungan. Yang kedua, masa yang dahulu. Hal-hal yang dahulu. Itu kapan? Ternyata jawabannya setelah kita lahir, maka kita masuk pada hal-hal yang dahulu. Dari waktu-waktu kehidupan kita. Suatu hari saudara, waktu saya belajar ini, saya berdoa, Tuhan beri saya contoh supaya saya ngerti apa yang terjadi dalam hidup seorang anak sejak dia masih dalam kandungan. Sejak setelah dia lahir. Suatu hari seorang hamba Tuhan di kota Semarang. Mereka baru menikah 6 bulan. Karena kami kenal baik, suami istri sejak belum menikah kenal baik. Nah, suatu hari mereka datang lalu ngomong, sebetulnya kami itu malu cerita ini. Tapi kami anggap karena dia bengkel saya koden sudah sebagai keluarga. Ada apa sih kamu, kenapa? Saudara, ternyata setelah 6 bulan mereka menikah, mereka belum bisa mengadakan hubungan suami istri. Saya kaget, ya kenapa begitu? Lalu istrinya cerita sambil menangis. Saya akan cerita dulu, karena sumbernya pada saya, bukan pada suami saya. Kenapa kamu? Tiap kali saya mau melayani suami saya, tapi tiap kali itu saya bisa ketakutan, keringat dingin. Nah, si suami-suami yang baik, dia nggak pernah maksa. Tapi kan nggak baik keadaan seperti ini. Nah, kenapa? Wah, saya coba-coba nanya masa lalu. Dia nggak pernah ingat apa-apa. Lalu kami doa sama-sama dalam hadirat Tuhan. Saudara, dalam doa tiba-tiba Roh Kudus mempertunjukkan. Kami ada tim waktu itu. Salah seorang tim kami yang kenal juga. Tiba-tiba dia gini, saya melihat penyataan Tuhan ini. Ada laki-laki, jelas seperti bapak. Dia sedang mengangkat seorang bayi perempuan, lalu dilempar ke tempat tidur. Waktu pernyataan itu disampaikan, saudara, istri ini dia menjerit. Wah, berarti dia kalau begitu. Lalu kami coba tanya, apa kamu pernah ingat waktu masih kecil, bapakmu pernah melempar kamu? Enggak. Ya, tapi kenapa waktu disampaikan kamu bisa menjerit? Ya, saya rasa seperti sini ini mau dibanting. Wah, berarti kalau itu dia. Akhirnya kami bilang, boleh enggak kita ketemu mamamu? Oh, boleh aja. Lalu kami rame-rame ke rumah ibunya. Nah, kebetulan saya juga sering makan di rumah itu, jadi mereka tahu saya. Lalu saya tanya pelan-pelan, maaf ini jangan tersinggung. Saya cuma tanya, ini kasus ini penting. Kami belum cerita masalah rumah tangga anaknya, karena kami nggak ingin membongkar itu. Ketika si ibu mendengar cerita itu, wajahnya berubah. Dia mengkerutkan dahinya. Terus dia tanya gini pada si anak, pada anak perempuan ini. Menurut kamu, mama pernah cerita kamu nggak tentang peristiwa itu? Tidak. Nah, baru terbuka. Anak ini anak kelima, tapi perempuan semua. Dan ini keluarga Tionghoa. Ternyata setelah mereka punya 4 anak perempuan semua, maka waktu hamil anak kelima, si bapak Arab harus laki. Tapi ketika lahir perempuan, dia marah. Nah, karena anak yang ditolak itu merasa aku nggak disayang, maka kerjaannya tiap malam nangis ini anak. Nah, anak ini tiap malam nangis. Pasti ibunya yang bangun untuk mendiamkan. Karena anak ini ingin digendong, ingin disayang oleh papanya. Saudara, suatu malam waktu anak ini umur 3 bulan, ini bayi umur 3 bulan, nangis. Si ibu kecapean, capek sekali. Lalu dia lihat tiba-tiba suaminya bangun. Aduh, dia senang sekali. Karena dia lihat suaminya mendekati tempat tidur anaknya. Tapi dia terkejut ketika si bapak ambil anak itu. Dia lempar lagi ke tempat tidur sambil membentak. Diam kamu, mengganggu orang tua tidur, besok gak bisa bekerja. Tapi saudara, setelah anak ini umur hampir setahun, ternyata usaha bapaknya itu maju luar biasa. Nah, bagi orang Tionghoa kalau begitu itu, maka anak ini dianggap anak bawa rezeki. Nah, sejak umur setahun sampai dia menikah, disayang luar biasa. Bahkan dalam pesta pernikahannya, sampai kakak-kakaknya cerita, itu pesta yang paling mewah. Kakak-kakaknya gak dipersangka seperti itu. Karena apa? Gara-gara dia, maka orang tuanya jadi kaya. Nah, kan sudah lewat. Jadi si ibu tidak pernah tahu
bahwa kalau peristiwa umur 3 bulan itu membuat sakit hati anak. Nah, apa hubungannya dengan suaminya? Jadi dia sebagai istri, dia itu punya ketakutan bahwa suaminya itu pasti nggak beda jauh seperti bapaknya, laki-laki yang jahat, yang akan nyiksa dia, akan menyakiti dia. Padahal itu suaminya kan, bukan bapaknya. Maka setelah ketahuan peristiwa itu, bayangkan umur 3 bulan, belum tahu apa-apa, tapi terbawa. Saudara, saya mau tanya begini. Orang tua, orang dewasa, atau anak-anak yang paling cepat menghafalkan iklannya televisi? Nah, coba jawab. Anak-anak atau orang dewasa yang paling cepat menangkap iklan TV? Anak-anak. Kita lihat berapa kali belum tentu hafal. Tapi anak-anak itu lihat cuma sekali 2 kali langsung bisa menirukan lagunya, gayanya. Betul? Jadi memori anak-anak itu jauh lebih kuat daripada memori kita orang dewasa daya ingatnya. Mengapa? Karena anak-anak itu masih polos. Mereka belum sempat mikir bayar listrik, bayar hutang, bayar ini, bayar itu, belum ada pikiran itu. Masih polos, betul. Jadi apa yang mereka dengar masuk, yang mereka lihat masuk. Maka hati-hati dengan anak-anak. Masa dahulu itu terekam dalam pikiran mereka. Tapi saya belum puas dengan contoh yang satu. Saya doa lagi, Tuhan berikan saya contoh lagi, supaya saya bisa menerangkan dengan kebenaran. Mengapa Papa kita dalam Yesaya 43:18 berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Mengapa? Satu hari datang kepada saya seorang anak muda. Dia bilang, tolong doakan saya mau menikah. Oi, hebat sekali. Saya bilang, siapa calonmu? Belum ada. Loh, kenapa mau didoakan? Kan heran. Justru ini yang saya minta didoakan. Saya itu kalau menikah takut saya bunuh istri saya. Loh, pacar aja belum punya, mau bilang bunuh istri. Saya pikir kamu itu mimpi atau bagaimana? Tapi dia serius. Dia serius. Kamu gak main-main? Enggak, sini takut nanti bunuh istri saya. Loh, kenapa? Saudara, lalu dia cerita. Waktu saya masih kecil, saya pernah lihat ayah ibu saya berkelahi. Dan salah satu mereka bawa pisau. Waktu dia mau tusuk, bapak mengelak. Jadi yang mau ditusuk itu si ibu. Waktu mengelak, dia cerita jelas sekali. Lalu pisaunya nancap di kusen pintu kamar kami. Wah, saya pikir menarik sekali kasus ini. Kamu umur berapa waktu itu? Saya tidak ingat. Dan kebetulan mereka belum pindah rumah yang sejak kecil. Saya berkata, kalau begitu saya harus ketemu orang tua. Aduh jangan, mereka pasti malu dan marah. Karena mereka nggak pernah tahu kalau saya ingat terus sampai hari ini. Bahkan dia cerita, sejak kecil itu kalau dia masuk ke kamar papa mama mereka, papa mamanya, dia itu ingin coba pegang bekas luka pisau itu, tapi tangannya nggak nyampe. Wah, saya pikir umur berapa kamu? Saya nggak tahu. Nah, setelah saya besar, saya masih ingat, dan itu masih ada sampai hari ini bekas luka pisau itu. Akhirnya diizinkan, saya ketemu ibu. Saya pelan-pelan ngomong supaya nggak tersinggung. Saya bilang, ibu, ini demi masa depan dan kebaikan anak ini. Dia itu takut untuk menikah. Ibunya nggak percaya, anak begini kok takut menikah. Pacar sudah banyak, ibunya bilang begitu. Tapi nggak punya kasus lain, saya bilang. Begini, masih nggak kena juga. Ya udah, saya akan jeblosan. Ibu, maafkan saya. Saya harus ngomong. Ibu masih ingat ketika dia masih kecil. Ibu berkelahi dengan papanya anak ini. Dan ibu ambil pisau. Dan pisau nyancap ke pintu kamar. Langsung berubah mukanya ibu. Maaf, ibu. Anak ini ingat sampai hari ini. Karena saya terbongkar, tapi dia terkejut juga. Cara yang paling baik untuk mendoakan, menyembuhkan. Boleh nggak anak ini ibu menunjukkan ke kusen kamar itu? Dia cuma ngangguk, lalu kami bertiga jalan ke kamar. Saudara, ketika si anak menunjuk dengan memegang goresan, saya melihat ada luka di kayu. Waktu dia tunjuk dan dia pegang, ibu ini langsung tutup kedua tangannya ke mukanya. Dia
menangis langsung terduduk di lantai. Saya bilang, ikuti kamu duduk bersama mama. Saya ikut duduk juga. Saya bilang, peluk mama dan maafkan dia hari ini juga. Maafkan. Waktu si anak memaafkan, ma, saya memaafkan apa yang mama buat waktu itu. Teriakannya lebih kencang lagi. Saya biarkan dia menangis sampai dia lega. Masih terduduk di lantai kami diam. Dan si ibu ini juga peluk anak itu. Agak reda, lalu kami pindah kembali ke ruang tamu, duduk. Terus setelah minum, saya tanya, ibu maaf, saya cuma ingin tahu saja. Kira-kira peristiwa itu anak ini umur berapa? Ibunya berkata, saya itu nggak ingat umur berapa. Cuma saya tahu dia belum punya adik. Oh baik, oke baik. Kalau gitu dia punya adik umur berapa? Dia punya adik hampir umur 3 tahun. Lalu saya bilang bulat aja. Baik, saya akan hitung dia punya adik umur 3 tahun. Kalau ini belum punya adik, berarti 3 tahun saya kurangi 9 bulan. Berarti baru 2 tahun lebih umur. Bayangkan, anak 2 tahun lebih melihat peristiwa itu dan tersimpan. Tiba-tiba dia takut. Kalau nanti aku menikah, aku emosi. Gambar itu keluar lagi, dia akan bunuh istrinya. Nah, saudara, inilah manusia. Kita bisa merekam semua peristiwa yang kita pernah alami. Sejak dalam kandungan sampai kita sudah lahir. Bahkan sampai umur belasan. Peristiwa apa saja yang kita alami. Maaf, kalau saya menangani masalah percabulan, maka saya selalu akan tanya, sejak kapan pertama kali dalam ingatanmu tahu tentang barang itu? Ini penting untuk mengingatkan masa lalu. Maka rata-rata, apalagi maafin, kalau kita tinggal di satu desa atau perkampungan, di mana rumah tidak banyak kamarnya, rata-rata kita yang dari desa-desa kebanyakan itu mengenal hubungan seks ketika kita tidur satu kamar dengan orang tua. Namanya anak-anak, waktu kita malam terbangun, kita nggak ngerti. Mungkin kita mau kencing atau apa namanya anak. Maaf. Lalu waktu itu sempat lihat papa mama melakukan hubungan suami istri. Itu nggak ngerti, namanya masih anak. Tapi apa yang dilihat itu terekam. Ketika mulai remaja atau lingkungan bergaul di teman-teman. Nah, namanya anak-anak. Ternyata teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Melihat ibu bapaknya seperti itu. Maka itu saudara, kalau kita lihat anak-anak lagi main-main, perhatikan. Ada anak-anak tertentu, walaupun masih kecil, mereka tidak mengerti barang itu. Tapi mereka sudah berkelakuan seperti orang hubungan seks. Cepat ambil anak itu, doakan. Minta darah Yesus menyucikan daya ingatnya yang merekam peristiwa itu. Nah, ini yang akan dibuat oleh iblis pada waktu naluri seks mulai muncul pada umur tertentu. Nah, perjinan akan terjadi mulai saat. Mengerti kasus ini? Untuk apa saja. Inilah manusia. Jadi kalau kita melayani orang, mungkin melayani diri kita sendiri. Mungkin diri kita sebagai hamba Tuhan. Sudah sekian tahun aku jadi hamba Tuhan. Selalu punya kelemahan. Yang ini terus. Coba kita ke belakang ingat. Kapan aku mulai kenal sesuatu ini? Enggak harus seks. Bisa karena keuangan, karena iri hati, karena kedudukan. Anak yang dari kecil kenyang dengan kata-kata bodoh kamu. Sudah bodoh, jelek lagi. Kenapa kamu enggak seperti kakakmu? Saudara, anak yang seperti ini akan keluar dua arah. Salah satu, kalau disebut itu anti klimaks, berarti dia itu mindernya luar biasa. Dia itu nutup diri. Kalau tahu dia jadi hamba Tuhan, dia nggak berani tampil. Dia takut, dia pemalu. Karena kata-kata jelek bodoh itu memengaruhi. Sehingga walaupun dia berhasil sebagai hamba Tuhan, dia nggak akan bisa maju.
atau klimaks. Wah, dia jadi agresif, dia jadi nggak mau tahu. Wah, hantam aja semuanya itu karena untuk menutupi kejelekan dan kebodohan yang dia terima dari orang tuanya sejak kecil itu tadi. Jadi overacting istilahnya. Nah, ini dua sifat yang sama-sama menjengkelkan orang kalau kumpul orang seperti ini. Kasihan orang seperti itu. Nah, ada banyak kasus. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada setiap orang tua. Ulangan pasal 6. Kita lihat ayat ini. Ini ayat yang terakhir. Setelah ini saya beri kesempatan saudara untuk bertanya. Dan tidak kebetulan, saudara Dedi, dia seorang sarjana teologi, tapi sekarang lagi belajar ilmu jiwa. Nah, biar nanti kalau ada masalah sains atau ilmu pengetahuannya biar dia jawab nanti itu. Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7 mulai 6 dah. Mulai 6, 7, 8. Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Saya akan baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah apa? Engkau perhatikan. Nah, siapa engkau? Kita belum tahu. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Kalau begitu ini perintah untuk siapa? Untuk orang tua. Nah, ibu bapak, termasuk hamba-hamba Tuhan yang belum menikah, jaga diri. Kalau kita sudah punya anak, maka Tuhan ini ribuan tahun yang lalu, lebih 4.000 tahun dari sekarang ini, lebih dari 4.000 tahun sudah. Yes, Papa disuruh memberikan hukum ini kepada dunia. Orang tua harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kapan? Ayat 6. Perintah yang kapan? Ayat 6 lihat. Ayo, perintah yang kapan? Pada hari ini. Nah, saudara, hanya kitab suci agama Kristen. Tolong simpan ini, bagikan pada yang lain. Hanya kitab suci agama Kristen yang banyak menuliskan kata pada hari ini. Pada hari ini. Buat saya, waktu saya mempelajari apologetika untuk melihat apa itu kedahsyatan Injil ini yang saya paling banyak gunakan. Kitab suci agama lain tidak ada kata pada hari ini. Kitab suci agama lain adanya pada suatu saat, pada masa itu. Apa bedanya kata pada hari ini dan pada saat itu? Beda sekali. Berarti firman ini berlaku sepanjang zaman. Saya mau tanya kepada saudara, kalau kita baca ayat ini atau ayat yang sejenis ini 10 tahun yang lalu, dia bunyinya kapan? Ayo, jangan salah. Ada yang bilang kemarin. Enggak, bunyinya kapan? Hari ini juga. Loh, waktu 10 tahun lalu saudara baca ayat ini bilangnya apa? Ya hari ini. Kenapa bingung? Ada yang bingung tadi di situ. Kalau kita baca 20 tahun yang akan datang, dia bunyinya apa? Inilah firman Tuhan. Berarti dia itu enggak kuno. Setiap hari dia hidup, katakan. Apabila pada hari ini engkau mendengar suara Tuhan pada hari ini. Kitab suci agama lain enggak ada yang seperti ini. Pada satu saat, pada masa itu beda. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan pada hari ini? Orang-orang tua, ayah, ibu harus memperhatikannya. Setelah kita perhatikan, disuruh ngapakan tadi kepada anak-anak? Ayo suruh ngapakan? Ajarkannya berapa kali? Ini penting. Berulang-ulang, saudara. Mengapa perlu diajar berulang-ulang? Sebab manusia itu pelupa. Tapi kalau orang hutang nggak bisa lupa, itu jeleknya manusia. Betul? Nah, Tuhan Yesus 3 kali berbicara. 3 kali loh. Ini Tuhan Yesus nggak diwakilkan tentang anak manusia harus menderita dan dibunuh di Yerusalem. Betul? 3 kali
mengulangi 3 kali. Murid-muridnya lupa atau ingat? Nah, yang ngajar Yesus masih bisa lupa. Apalagi yang ngajar kita lebih lupa lagi tuh orang-orang. Betul? Maka itu hamba-hamba Tuhan jangan bosan mengulang-ulang kebenaran kepada jemaat. Karena kita ini pelupa. Jadi mengajar berulang-ulang itu baik. Tapi bukan berarti karena nggak punya bahan khotbah ya. Awas dengan cara itu. Malas nanti itu. Lain kalau ceritanya seperti itu. Mengajar berulang-ulang karena ini kebenaran. Terus nggak cuma mengajarkan. Dan lihat Alkitab saudara. Ini kata penting. Dan mengapakannya? Baca. Mengapakannya? Membicarakannya. Tolong catat. Garis. Saudara beri catatan kecil, mendiskusikannya. Wah, ini luar biasa. Tahun 83, waktu saya di Jerman, saya belajar dari seorang teman, orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Sampai sekarang mereka masih di Jerman. Ayat ini. Orang tua Timur seperti kita, orang tua Indonesia, hampir tidak ada yang pernah diskusi dengan anak. Malahan kita sebagai orang tua Timur membentak anak. Masih kecil, jangan banyak bicara. Nah, itu kita orang tua Timur. Tapi yang benar, nggak boleh. Hari itu saya bertamu ke rumah mereka. Nah, anak mereka nomor 2, lagi kira-kira umur 6 tahun. Saya nggak tahu, nggak ingat waktu itu. Tahun 83, so, cukup lama. Tiba-tiba dia berkata, waktu saya datang, tiba-tiba si papa dengan anak itu lagi meletakkan lukisan di pojok ruang tamu mereka. Saya pikir kenapa lukisan taruh di bawah? Saya diam dulu ngikutin. Oh, ternyata ada kisah yang luar biasa. Hari itu si ayah lagi pasang paku di dinding. Mau pasang lukisan, mereka dapat lukisan baru. Tiba-tiba anak laki nomor 2 ini keluar, nyeletuk, Pak, jangan digantung di situ, di bawah saja. Nah, mana ada lukisan taruh di bawah? Kalau kita orang tua Timur, masih kecil usul apa itu? Lukisan taruh di bawah, kita rendahkan anak itu. Tapi bapak ini tidak. Dia memakai ayat ini. Ajak anak itu diskusi. Jadi dia bertanya gini. Jadi kamu nggak mau papa pasang di dinding? Jangan. Maunya kamu di mana? Ya namanya anak. Di situ. Dia cuma tunjuk aja. Di pojok. Baik. Si bapak angkat lukisan itu. Nah pas diangkat saya masuk. Dia taruh di pojok karena anaknya minta. Kamu maunya di sini? Ya. Namanya anak. Ya mau di situ. Oke. Dia letakkan. Tapi nggak pasang paku. Ayo kita mundur ke pintu masuk dari ruang tamu itu. Nah ketika si bapak dengan anak ini mundur ke pintu masuk. Terus bapak ini tanya. Kalau kamu milih letakkan di bawah. Ada tamu bisa kelihatan enggak? Anak ini tersenyum. Gak jawab apa-apa. Tapi tanda setuju. Saya terharu. Percayakah saudara? Sampai anak ini mati. Dia akan ingat diskusi itu. Lukisan tidak boleh diletakkan di bawah, harus di atas. Bisa ngerti contoh ini? Nah, orang tua, pernahkah kita mengajak anak kita diskusi kalau mereka usul apa saja? Inilah model pendidikan yang benar dari surga. Guru-guru di Indonesia pun gak pakai cara ini. Ada anak usul dibentak langsung. Jangan pernah membentak usul anak, sebodoh apapun usul itu. Ajaklah mereka membicarakannya, katakan. Dan ini sungguh luar biasa kitab suci kita. Di situ anak-anak akan ngerti. Maka itu mereka bukan seperti anak binatang yang gak usah diajar tetap otomatis. Maka itu sudah jangan buang waktu ngajari anak bebek berenang. Ngapain? Betul? Jangan buang waktu mengajar anak burung terbang. Perlu nggak ngajari mereka terbang? Jangan buang waktu ngajari anak ikan berenang. Nggak usah. Mengerti kata ini? Apa artinya? Binatang nggak usah diajar. Itu jadi sendiri. Tapi saya punya prinsip ini gara-gara ayat Ulangan 6. Kalau anak orang tidak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Karena orang harus diajar jadi orang. Siapa yang mengajar anak orang jadi orang? Ya kita orang tuanya ini. Beritahukan mereka. Surga 4.000 lebih tahun yang lalu memberikan kita 4 tempat
Di mana mengajar anak yang baik supaya punya karakter yang bagus. Lihat ayat ini. Nomor 1, mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya satu di mana. Jangan dulu di rumah, ada kata penting, baca. Ayo baca yang lengkap. Apabila engkau duduk di rumah. Beda loh saudara. Di rumah dan duduk di rumah itu beda. Jadi ibu bapak, beri waktu kepada anak-anak balita kita. Setiap hari ada waktu duduk di rumah bersama ayah ibu atau salah satu gantian. Karena waktu anak-anak duduk di rumah itu mereka belajar. Nah, seringkali orang tua sadar kalau anaknya perlu waktu, tapi setelah anaknya remaja, nggak bisa. Waktu anak kita sudah remaja, orang tua baru sadar punya waktu di rumah, tapi terlambat. Coba anak remaja kita paksa di rumah, rontak mereka. Sebab mereka sudah punya dunia lain dengan teman-temannya. Nah, akhirnya ribut orang tua dengan anak. Kamu mulai tidak nurut papa ya? Kenapa kamu nggak mau di rumah? Sudah waktunya lain. Mereka di rumah waktu masih balita. Kalau sudah remaja, nggak bisa lagi. Maka itu gereja ajarkan ibadah jemaat. Waktu duduk di rumah itu waktu yang paling baik untuk mengajar anak-anak dan berdiskusi dengan anak-anak. Katakan amin. Setelah remaja, terlambat. Mereka nggak mau duduk dengan kita. Mereka sudah punya teman. Betul? Berapa banyak keluarga Kristen hancur. Anak remaja jadi paksa. Nggak bisa. Nomor 2, di mana? Apabila, ayo cepat lihat. Engkau sedang dalam perjalanan. Wah, ini menarik sekali. Ribuan tahun yang lalu. Belum ada psikologi anak-anak, ilmu jiwa anak yang punya pengertian ini. Alkitab sudah dulu. Dengar. Mengapa, saya mau tanya, anak umur 2 tahun ke atas itu punya tanda satu yang dimiliki anak bangsa apa saja? Cerewetnya minta ampun. Betul? Anak umur 2 tahun ke atas, lihat apa dia tanya. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Dengar sesuatu, itu apa? Itu apa? Betul nggak? Nah, orang tua jangan pernah bungkam mulut anak-anak itu. Hei, masih kecil, jangan banyak ngomong. Nggak bisa, itu memang umur mereka. Ngomong saja. Maka itu kalau mereka diajak pergi dalam perjalanan, itu kesempatan papa mama ngajar anak. Kok nggak ada yang ngamen? Karena mereka tahu, itu apa itu? Itu apa? Oh ya ini, itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Semua ditanya. Nah, itu kesempatan mengajar mereka orang tua. Hebat nggak Alkitab ini? Ini ribuan tahun yang lalu ada hukum seperti ini. Yang sekarang baru dipakai oleh dunia internasional. Mereka lambat, kita lebih dulu. Cuma gereja bodoh. Nggak membongkar ini. Nomor 3 di mana? Cepat baca. Ayo, nomor 3 di mana? Di tempat tidur. Coba saudara perhatikan. Tidak ada anak balita ini khususnya. Tahu kata balita ya? 5 tahunan, di bawah 5 tahun. Tidak ada anak balita sebelum tidur nggak narik-narik papanya, mamanya. Ayo cerita, bacakan ini, ayo. Betul nggak? Kenapa? Saudara, surga yang nyuruh mereka begitu. Waktu saya mempelajari ilmu jiwa anak-anak, saya terkejut. Ternyata balita itu setiap hari mimpinya lebih 20 kali. Luar biasa. Mengapa mereka banyak mimpi? Untuk mempertajam imajinasi. Saudara pernah lihat nggak? Anak-anak seumur itu, perhatikan, kalau lagi diam, entah di pojok, entah di mana, dia ngomong sendiri. Kalau kita coba mendengarkan, ini ceritain. Pernah tahu anak-anak seperti itu? Nah, ini bahannya dari mana? Ngarang apa ini anak? Jangan kaget, itu hasil mimpinya pada waktu tidur. Jadi dia ulangi lagi cerita sendiri. Jangan bentak anak kecil yang suka omong sendiri. Itu bukan gila, bukan. Itu mempertajam imajinasi. Siapa pernah bertanya dan nggak tahu jawabannya sampai hari ini? Saya mau jawab. Saya pun bertanya bertahun-tahun. Semua bayi waktu tidur, entah siang, entah malam, entah pagi, pokoknya waktu tidur, mengapa tiba-tiba bisa tertawa sendiri? Nggak lama terus nangis, betul? Ayo, orang Dayak bilang apa itu? Bukan gigau, salah lagi.
anak-anak itu sedang mimpi, saudara. Karena dia balita. Nah, maka itu mengapa setiap anak balita sebelum tidur minta cerita. Ternyata cerita papa mamanya itu modal mimpi. Luar biasa nggak Tuhan itu? Jadi apa yang mereka dengar sambil ngantuk-ngantuk itu masuk. Terus tidur. Nah, Roh Kudus membuat itu sebagai peragaan waktu dia tidur. Siapa yang kita ceritakan, nanti Roh Kudus akan membuat jadi sutradaranya. Anak itu jadi siapanya. Nanti Roh Kudus akan ngatur dalam mimpinya itu tadi. Luar biasa enggak saudara ayat. Maka itu kalau keluarga-keluarga Kristen menjaga anak-anaknya dengan pola ulangan 6, karakter mereka akan bagus sejak masih kecil. Dilindungi dari pengaruh lingkungan yang jahat ini. Yang keempat, gimana? Yang terakhir ini, apabila engkau bangun. Jadi waktu anak bangun tidur, kenapa semua balita kalau bangun tidur nangis? Mereka minta ditemani. Karena mau cerita lagi, mimpi apa tadi? Karena mereka ingin orang tuanya meneguhkan. Nah, ayat 8, supaya cepat waktu. Ini untuk pekerjaan. Ikatkan firman pada lengan, pada dahi, pada pintu rumah, pintu pagar. Kenapa? Jadi kalau di tangan kita untuk bekerja ada firman, maka anak-anak akan lihat, oh, bapakku ini berhasil karena dia melakukan firman. Kalau di dahi kita ada firman yang digantung itu ada Yahudi, maka anak-anak kita melihat ternyata apa saja yang bapakku pikirkan itu setuju dengan firman. Di pintu rumah, di pintu pagar ada firman. Anak-anak akan belajar, oh, apa saja yang dibuat bapakku semuanya setuju dengan firman. Keluar masuk pun ada firman. Contoh konkretnya begini. Indonesia sudah rusak karena pejabat, karena KKN. Kalau saudara punya masalah dan anak-anak tahu saudara punya masalah, berat masalah ini. Tiba-tiba anak tahu saudara ke pejabat. Entah bupati, entah Pak Dandim, entah Pak Kapolres atau Pak Kapolsek. Pokoknya saudara jadi pejabat. Anak ini ikut atau tahu. Dan akhirnya persoalan tertolong. Maka anak akan belajar. Oh, kalau begitu hidup itu perlu kenal pejabat supaya ditolong. Maka sampai dia tua, anak nggak akan lihat apa yang dikerjakan bapaknya, yang dipikir bapaknya ada firman. Nggak lihat itu. Karena anak melihat dikit-dikit pejabat, dikit-dikit Kapolres, dikit-dikit ke Dan Ramil misalnya. Itu jadi contoh yang tidak baik. Tapi ketika anak-anak tahu kita sebagai orang tua punya masalah berat, lalu kita berdoa, panggil istri, panggil anak-anak, ayo kita berdoa, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, nggak lama kemudian ada mujizat. Maka anak akan percaya Tuhan itu luar biasa. Ngerti? Ini contoh ayat 8. Jadi apa yang kita buat dengan tangan kita sesuai firman kan? Apa yang kita pikir dengan pikiran kita sesuai firman tidak? Semuanya harus sesuai firman. Saudara, memukul anak itu Tuhan anjurkan. Tapi sering memukul Tuhan tidak suka. Kalau kita sering pukul, maka anak akan punya konsep. Besok dia akan pukul anaknya juga. Dan itu berbahaya. Nah, memukul anak harus pada pantatnya. Tidak boleh tempat yang lain. Maka itu mengapa pantat diciptakan banyak dagingnya. Ini tempat untuk mendidik. Betul saudara. Sekuat apapun kita pukul pantat anak itu, dia nggak akan punya efek apa-apa. Ini nggak ada sarafnya. Jangan pukul kepala, telinga, dada, ini bahaya. Nah, jangan memukul dengan tangan kosong. Karena tangan hanya diciptakan untuk dua hal. Untuk mengasihi, membelai, dan bekerja. Anak-anak bisa dibuktikan. Ini ilmu jiwa anak-anak. Saya bisa tahu seorang anak itu sudah dipukul dengan tangan atau dengan alat. Kalau ada anak yang lucu saya dekati, lalu saya ulurkan tangan, begitu ulurkan, dia ketakutan. Nah, saya tahu ini bapaknya suka pukul dia pakai tangan kosong. Karena anak itu trauma dengan tangan, dan itu nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita mendidik anak itu nggak sering dipukul? Ada dua cara. Nomor satu, saudara, anak-anak itu belum pernah jadi seperti kita. Ya atau tidak? Tapi kita pernah jadi mereka.
Ngerti kata ini? Berarti saudara nggak boleh kalah dengan anak-anak. Karena mereka belum pernah setua kita. Ya nggak lucu tua dulu baru kecil. Nah, nggak mungkin. Maka itu yang tua bangka ini taulah diri. Jangan suka bentak-bentak anak. Makin dibentak makin bodoh tuh, makin kaget-kaget begitu. Nah, maka itu cara yang paling baik. Senakal-nakalnya anak, dekati dulu. Waktu mereka bertingkah, berpola, berulah macam-macam, diam. Jangan masukkan hati. Lihat saja. Jangan dibentak waktu mereka buat sesuatu. Diam kan dulu. Kita di situ lihat. Sudah selesai, dia mulai cari yang lain. Nah, kita baru dekati. Kamu tahu nggak yang kamu buat tadi itu berbahaya untuk kamu? Ajak baik-baik anak itu. Nah, rata-rata semua anak itu pasti cari perhatian. Karena di rumah nggak diperhatikan. Kalau di kelas cari perhatian, ya memang itu jatah mereka. Anak itu perlu perhatian, perlu pujian. Maka itu mereka cari-cari. Nah, kalau guru, kalau orang tua bisa memberi perhatian pada mereka, anak-anak pasti akan sembuh, nggak akan nakal lagi. Nah, itu caranya. Senakal-nakalnya anak, dengar ini. Senakal-nakalnya anak, percayalah, tetap ada yang baik pada anak itu. Nah, usahakan temukan yang baik. Dan begitu yang baik ada, beri pujian. Contohnya kecil saja. Ini saya lakukan. Kalau ada anak saudara tiba-tiba ambil sampah dan dia buang ke tempat sampah, puji dia. Wih, kamu luar biasa. Kalau kamu begitu sampai besar begini, anak itu senang sekali. Nah, kalau anak bisa ambil perhatian kita, dia akan nurut kita. Misalnya selesai sekolah, dia bisa ngerapikan bangku, puji dia. Jadi ambil yang baik. Maka itu dalam mendidik anak jangan ada kejengkelan. Kalau sampai udah mati itu anak dengan cara itu, saudara. Karena kita jengkel. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya ambil waktu, nanti saya akan kurangi waktu ini. Ya, sebagai hamba-hambamu, rekan-rekan sekerjamu, kami perlu mengenal hidup kami, masa purbakala dan masa dahulu kami. Begitu pula Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami juga bisa mengenali jemaat, murid, orang-orang yang kami layani. Masa purbakala mereka dan masa dahulu mereka ada apa saja. Tuhan, kalau kami ingat kembali ke masa-masa yang lalu, begitu banyak kegagalan kami dalam pelayanan. Berapa banyak anggota gereja pecah, keluar, bentrok, ribut, berkelahi. Hari ini Roh Kudus tolonglah kami. Kami bukan dokter, tapi kami dokter secara jiwa dan roh yang perlu mengerti anatomi roh dan jiwa manusia. Roh Kudus, kembangkan terus firman ini dalam hidup kami semuanya. Supaya kami sampai kapanpun juga, kami akan terus ingat dan kami berkembang dalam pimpinan Roh Kudus. Tolong kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan buat kami. Mulai hari ini kami akan jadi seorang ahli-ahli terapi, ahli-ahli dalam kejiwaan, dalam masalah rohani. Sehingga kami tidak gampang putus asa melayani orang-orang itu. Karena kami tahu latar belakang mereka. Anak-anak kami bawa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah saudara menyadari bahwa hamba Tuhan itu juga seorang dokter? Setuju tidak kalau saya katakan ini? Nah, dokter kita adalah dokter untuk